Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan perencanaan terkait P5 di sekolah kita. Begini, kita mulai dari lokasi yang pertama ya. Ini peta lokasi. Persiapan yang pertama, perencanaan yang pertama itu kita membentuk tim fasilitator project. Jadi di sini tiap projectnya itu sudah ada koordinatornya sendiri ya. Untuk budidaya anggur ini kita tentukan koordinatornya di sini adalah Pak Sefi Maulana dan fasilitatornya untuk kelas 7 itu ada Pak Diki, kelas 8 ada Bu Nina, dan kelas 9 ini adalah ada Bu Cynthia dan Dunia ya. Adapun proyeknya, rencana proyek itu adalah menghasilkan produk budidaya anggur. Di antaranya adalah buah anggur. Nah, buah anggur ini nanti anak-anak membuat olahan dari buah anggur. Misalnya mungkin membuat kopi anggur gitu ya, atau misalnya kue yang berbahan dasar anggur gitu. Atau keripik anggur atau macam-macam gitu ya. Itu terus juga ada bibit anggur dan juga ada pupuk organik cair. Tahapan yang kedua itu adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan tes kemampuan awal siswa. Jadi tes kemampuan awal siswa ini terkait budidaya tanaman, pengetahuan tentang budidaya tanaman. Terus juga menghadirkan narasumber, dan ini kita sudah bekerja sama narasumbernya dengan salah satu pemilik budidaya anggur di daerah Sumber pastinya. Oke, menyamakan pemahaman proyek pada fasilitator. Jadi kita menyamakan persepsi, setiap fasilitator ini harus memahami betul tentang proyek ini. Terus mengidentifikasi sarana dan prasarana. Jadi apa saja sih sarana yang dibutuhkan untuk proyek budidaya anggur. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Untuk dimensinya kita ambil gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Gotong royong ini penilaiannya yaitu dari aktivitas kelompok, sedangkan mandiri itu tanggung jawab, jadi menanamkan tanggung jawab pada diri anak akan tugas dan kewajibannya. Terus bernalar kritis yaitu membuat solusi yang tepat atas permasalahan pada perkembangan tanaman anggur. Dan juga untuk temanya kewirausahaan. Jadi di sini anak-anak memasarkan hasil dari budidaya anggur, dari olahan buahnya, terus dari bibitnya, dan juga dari pupuk organiknya. Adapun alokasi waktunya untuk budidaya anggur sendiri ini adalah 90 JP, yang mana setiap pekan itu nanti 3 jam pertemuan. Lanjut yang keempat, menyusun modul. Di sini kita memodifikasi modul yang sudah ada, yang sudah sesuai dengan yang pernah diberikan fasilitator juga, yang pernah kita dapat di pelatihan sekolah penggerak. Terus di sini kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dan kita merancang asesmen serta alur aktivitasnya. Dan yang terakhir ini merancang strategi hasil pelaporan. Ini bentuknya dengan mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video. Selanjutnya kita membuat grafik perkembangan peserta didik. Itu saja tahap atau alur perencanaan dari proyek penguatan profil pelajaran Pancasila dari SMPT Bina Ummah. Terima kasih. Bu, ada pertanyaan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Ini dari SMP Bina Umah Bu Ani, tadi alokasi waktunya 90 JP mengambil tema kewirausahaan, dimensi gotong royong, tadi budidaya anggur. Nah setelah terlewati timingnya 90 JP, keberlanjutannya akan seperti apa tanaman budidaya anggur ini? Apa dilanjut di tahun kedua oleh kelas yang sama atau kelas yang berbeda dengan tema yang sama? Atau seperti apa nasib sang anggur ini gitu setelah 90 JP berakhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan dijawab oleh fasilitatornya ya Pak. Iya, ini memang berkelanjutan Pak, betul, dari yang kelas 1, 2 sampai kelas 9. Mereka memiliki tanggung jawab masing-masingnya. Kalau misalnya yang di kelas 7 adalah untuk perawatan di bidang pengairan dan media tanam, pembuatan media tanam. Jadi karena kan kita medianya dalam pot ya, dan anggur itu potnya itu tanah akan selalu berkurang dan kesuburannya akan semakin berkurang setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan dalam proses media tanam pembuatan proyeknya. Dan kesehariannya mereka menyiram dan mengidentifikasi penyiramannya pun ada tekniknya. Jadi misalnya berapa kali gayung dibutuhkan ketika musim hujan pun mereka bertanggung jawab dengan misalnya hujan lebat ataupun hujannya ringan, berarti besoknya tidak usah disiram. Terus dengan cara menutup bagaimana cara menutup ini ya akarnya gitu, biar tidak terkena air hujan seperti itu. Dan itu ditanggung jawab di kelas 7 sebagai ininya. Dan di kelas 8, memang di kelas 8 ini adalah tadi ada beberapa penyelesaian, yaitu dari pupuk-pupuk yang dibutuhkan dalam budidaya anggur itu sendiri. Begitupun mereka yang memberikan, Bapak Ibu. Jadi mereka yang memberikan misalnya POC itu bagaimana cara pemberiannya kepada media tanam anggurnya. Terus jakaba, nah itu di tiap pekannya mereka memberikan di hari-hari tertentu selama JP itu berjalan. Memang kebanyakan aktivitasnya di pagi hari karena jam 8, bagusnya jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau udah jam 9 ke atas ya itu tidak bagus. Di sore hari pun bisa dilakukan ketika memang dibutuhkan hal-hal yang perlu. Karena misalnya di sini di kelas 8 itu sudah mulai banyak berpikir kritis. Jadi ketika ada anggur yang ini kena hama nih dan dia harus menggunakan media pupuknya apa, di sini juga ada pemberian pestisida. Nah, pestisida itu bagaimana cara mereka menyemprotkan terhadap budidaya anggur, dan pestisidanya juga ini tertentu ya. Jadi kalau ada tanaman yang terkena yang ini diberikan ini, begitu juga kalau banyak siklusnya itu diberikannya apa. Itu mereka berpikir kritis untuk mengatasi masalah pada budidaya anggurnya di kelas 8. Dan di tahap akhirnya adalah di kelas 9. Nah ini kebetulan budidaya anggur ini di awal memang agak berat karena di sarana prasarana kita memanfaatkan food truck kami di lantai 3 yang kurang maksimal, kondisinya panas, dan tanaman yang cocok adalah di tanaman seperti anggur seperti ini, sehingga kita buat di situ. Dan memang di awal pembuatan parah-parah lah karena posisinya kan agak tinggi di lantai 3. Nah, sehingga nanti di kelas 9 itu mereka menghasilkan tanaman anggurnya berbuah, ya kan, berbuah karena ini mohon maaf Bapak Ibu, beda varian. Jadi dari ada 30 tanaman anggur kita bagi jadi kelompok kelasnya, yang putri 15, yang putra 15, biasa seperti itu. Dan pengelompokan ini variannya berbeda-beda, itu yang mengakibatkan anggur ini berbuahnya berbeda-beda. Ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada yang sampai 2 tahun baru berbuah seperti itu. Nah, terus nanti dijadikan apa? Ini ada olahannya yang kita belum, memang di buahnya itu belum menghasilkan. Nah itu di kelas 9. Yang sekarang kita garap adalah pembibitannya. Pembibitan sama pemupukan yang tadi udah ada jelas. Jadi pemupukan itu dari POC, jakaba sama ini nanti akan dibuat kemasan yang bisa diproduksi oleh anak-anak kelas 9. Seperti itu gambarannya Pak. Penjelasannya. Terima kasih. Ya, cukup bagus penjelasannya.
kalau untuk penanaman karakter ya kepada siswa mungkin cukup berurut, tapi sini belum terlihat ketika mulai menanam, proses pemeliharaan sampai pasca panen. Nah, pasca panen ini kan tahapannya belum terrinci dengan jelas tuh pasca panennya. Akan dipekerjakan, apakah dibagikan kepada guru atau kepada peserta lokakarya atau kemana, ini kan belum jelas atau dijual, belum ada nih. Terus perhitungan ekonominya, BSP-nya, BKPP-nya sejauh mana, modal awal sampai dijual seberapa nih untung ruginya, itu belum tergambarkan gitu.